Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari kita mulai ngaji malam hari ini dengan sama-sama membaca suratul Fatihah. Al-Fatihah. Selanjutnya kami persilahkan kepada Pak Farudin Faiz. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Malam hari ini kita melanjutkan tema muhasabah. Melanjutkan minggu lalu kita membahas istiqomah yang dalam dunia tasawuf kadang dihubungkan dengan karomah. Karomah ini nanti hubungannya dengan anugerah Allah kepada para wali, orang-orang yang dicintainya. Karomah ini kalau dalam Islam itu salah satu jenis khawarikul ada. Khawarikul ada itu sesuatu yang tidak sama atau berbeda atau kadang diterjemahkan menyalahi adat. Adat itu yang biasanya yang normal. Khawarikul ada itu dalam bahasa Indonesia kadang diterjemahkan peristiwa yang luar biasa, bukan peristiwa biasa-biasa saja. Di hampir semua agama ada pandangan tentang peristiwa yang luar biasa ini. Kalau dalam Islam ternyata jenisnya banyak. Ini kan kalau dalam bahasa Inggris kan kadang hanya pakai istilah miracle, mukjizat. Padahal mukjizat itu peristiwa luar biasa yang dianugerahkan oleh Allah kepada para nabi untuk penguat dakwahnya. Meskipun kalau dalam bahasa Indonesia kata mukjizat ini rasanya umum saja. Tapi ya memang bahasa Indonesia secara umum mendefinisikan mukjizat itu pokoknya peristiwa luar biasa begitu saja. Definisi pasnya sebenarnya mukjizat itu hanya untuk nabi. Kalau karomah ini untuk para aulia, orang-orang yang dicintai Allah. Masih ada lagi ma'unah. Ma'unah itu untuk kita, orang biasa-biasa. Ada lagi nanti namanya irhas. Irhas ini peristiwa luar biasa yang diberikan pada calon nabi. Jadi orang yang nantinya oleh Allah diberi wahyu untuk jadi nabi itu sejak awal, sejak kecil memang dijaga oleh Allah dan terhindar dari bahaya, dilindungi dari berbagai musibah, bencana dan lain sebagainya. Ini namanya irhas. Seperti Rasulullah itu waktu sebelum beliau mendapat wahyu, misalnya berdagang kemana melalui padang pasir itu selalu ada awan yang menaungi sehingga tidak panas. Itu namanya irhas. Nah, kayak misalnya malam hari ini kan suasananya agak panas, agak sumuk, tapi mungkin ada kok sendirian, saya seger-seger aja Pak, dingin Pak. Itu mungkin, tapi bukan irhas, kalian bukan calon nabi. Ini namanya ma'unah. Nah, kalau kalian kita ini orang biasa namanya ma'unah. 4 yang atas ini positif, luar biasa tapi positif. 3 yang terakhir luar biasa tapi negatif. Ada namanya istidroj. Istidroj itu peristiwa luar biasa yang diberikan oleh Allah pada orang-orang yang negatif. Orang jahat, orang banyak dosa, orang banyak maksiat. Itu kadang oleh Allah diberi juga anugerah-anugerah yang luar biasa. Tapi ini dalam rangka biar dia tidak sadar-sadar, biar nanti menghukumnya mantep. Nah, itu kalau kamu tidak sadar-sadar, padahal ini istidroj, itu pada saatnya ya habis kamu dengan murkanya Allah dan siksanya Allah. Ini namanya istidroj. Jadi memang sengaja dibuat begitu biar kamu tidak sadar-sadar.
Kalau diberi, diingatkan dengan musibah, bencana, mungkin kamu cepat sadar, ya Allah, aku dosa apa, aku kok begini itu. Tapi kalau diberi nikmat terus, nah itu dikasih istidraj oleh Allah. Nah, kamu malah terlena, merasa sudah benar, padahal salah. Ada lagi sihir. Sihir ini perbuatan luar biasa yang dilakukan oleh orang-orang jahat untuk tujuan jahat. Kalau Imam Ghazali menyebutnya salah satu ilmu yang madhmumah, ilmu yang tercela. Ada ilmu-ilmu yang sebaiknya kita tidak usah mempelajari. Itu namanya sihir. Ada lagi yang terakhir namanya ihanah. Ihanah itu peristiwa luar biasa yang diberikan oleh Allah untuk menghinakan orang ini. Jadi derajatnya malah turun. Luar biasa, tapi luar biasa negatif. Misalnya ada zaman Nabi itu Nabi palsu, namanya Musailamah. Ada yang membaca nama pasnya sebenarnya Musailimah. Ini pokoknya ini orang ini ngaku Nabi palsu. Satu ketika dia ada orang buta datang dan dia bilang nanti setelah saya berdoa, butamu akan sembuh, kamu bisa melihat. Tapi begitu, ini orang ini buta sebelah matanya. Begitu Musailamah berdoa, malah buta dua-duanya. Nah ini namanya ihanah. Jadi oleh Allah ditampakkan kehinaannya. Jadi, tidak selalu kalau istidraj. Jadi memang luar biasa positif sebenarnya meskipun untuk orang yang negatif. Tapi kalau ihanah ini luar biasa negatif untuk orang yang negatif. Sama seperti sihir. Sihir itu kontennya negatif, tujuannya negatif, dilakukan oleh orang yang negatif. Jadi 3 yang terakhir ini memang keluar biasaan yang negatif. 4 yang atas ini keluar biasaan yang positif. 3 dari 4 yang atas ini spesial, yang 1 umum, bisa untuk siapa saja. Ini peristiwa-peristiwa khawarikul adah. Jadi dalam agama diakui memang ada peristiwa luar biasa ini. Malam hari ini kita membahas karomah yang merupakan anugerah Allah untuk para wali. Secara bahasa karomah itu artinya kemuliaan. Jadi kalau ini teman-teman mestinya sudah ngerti ya. Berarti orang yang mendapat karomah itu hakikatnya dimuliakan oleh Allah. Kalau secara istilah biasanya istilah karomah ini dipakai juga kadang untuk muamalah. Untuk bidang muamalah itu karomah ini artinya orang yang dermawan. Orang dermawan itu kan mulia, suka membantu orang. Nah kalau di bidang tasawuf ya tadi peristiwa luar biasa yang diberikan Allah pada para walinya. Definisi paling masyhur dari karomah misalnya kita ambil dari Jawahirul Kalamiyah Al-Jazairi. Kata beliau, karomah adalah perkara luar biasa yang tampak pada seorang wali. Nah, ini definisi yang di mana-mana dipakai. Atau lebih panjang lagi, sesuatu yang luar biasa yang tampak dari seorang hamba yang jelas kebaikannya, yang ditetapkan karena adanya ketekunan dalam mengikuti syariat Nabi dan mempunyai iktikad yang benar. Kalau ini definisi dari Syekh Al-Bajuri, Tuhfatul Murid. Baik, jadi ini definisinya sederhana sebenarnya. Ada banyak definisi yang lain dan panjang-panjang. Tidak saya bawa ke sini, saya khawatirnya tambah ruwet, teman-teman tambah bingung. Pokoknya intinya perbuatan luar biasa yang berasal dari orang soleh atau walinya Allah itu namanya karomah. Ada banyak dalilnya. Antara lain yang ini kita kutip minggu lalu dalil ini surat Yunus ayat 62 sampai 64. Ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Ketahuilah sesungguhnya wali-wali Allah itu tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak sedih. Dengan ukuran ini saja insya Allah saya dan teman-teman semua bukan wali. Wong kita gampang galau, kita gampang panik, gampang sedih, gampang takut, apa saja kita khawatirkan.
Ya mungkin level kita memang bukan aulia. Kalau sudah levelnya aulia karena hidup itu sandarannya sepenuhnya Allah saja, tujuan dan orientasinya Allah saja, maka batinnya mutmainnah. Sehingga la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Tidak ada takut dan tidak ada sedih. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Lahumul busyra fil hayatid dunya wa fil akhirah. Yaitu orang-orang beriman dan senantiasa bertakwa. Bagi mereka kabar gembira dalam kehidupan dunia dan akhirat. La tabdila li kalimatillah, tidak ada perubahan, tidak ada ganti bagi kalimat-kalimatnya Allah. Dzalika huwal fauzul azim. Demikianlah itu kemenangan yang agung. Jadi orang yang sampai level ini itu ya mencapai kemenangan agung. Jalannya iman dan takwa, cirinya tidak takut dan tidak sedih. Dan pasti begitu. Kenapa? La tabdila li kalimatillah. Tidak mungkin berubah, itu sudah janjinya Allah. Baik, paling tidak ini dalilnya. Kenapa? Aulia itu kadang-kadang memang oleh Allah dianugerahi peristiwa luar biasa.